cakap dengan Abraham. Nah, di dalam Islam Allah itu pernah datang dari balik pohon. Tidak ada. Di dalam Kekristenan Allah itu firman itu menjadi manusia. Suaranya yang di balik sebatang kayu, bukan Tuhannya yang nanti kedatangan hakim yang itu sama dalam kitab Torah dikatakan dari tengah-tengah api engkau mendengar suara tapi satu rupa pun tidak. Suara cuma. Yudaisme belum percaya dia Yesus ya, berkata dia maka tapi Kristen sudah ada di Israel. Aduh, mana pula. Sekarang Bang Billy, apakah Allah Israel dengan Allah Kristen sama dengan Bang Billy? Wah, informasi kalau debat kayak debat kusir gini enggak Allah Kristen itu ditusuk mati. Gimana? Oh. Jadi pengakuan orang Israel. Tunggu dulu. Gak akan menang Kristen. Di mute gak akan menang Kristen. Saya tanya dulu, biarlah paknya. Berarti pengakuan daripada Kristen yang menyamakan Tuhannya dengan Tuhan Yahudi bisa diterima nggak Bang Billy? Nggak akan dapat. Teman-teman Kristen turun aja ya. Aduh, kenapa ini? Aduh, kenapa kejang ini? Ya Uci, silakan Uci. kabur Tuhan bisa kena tombak itu loh. Jadi gini, aku mau nanya sekarang. Kan disebut Tuhan kalian benar. Tuhan yang kalian benar, kan yang kalian sembah. Aku mau nanya, apa mujizat Tuhan kalian yang buat yang dibuat di dunia ini? Saya jawab. Oke. Salah satu saja. Oke, sudah. Gini ya, coba kita sama dengan Bang Billy habis ini. Apakah mujizat itu untuk Tuhan atau untuk utusan Tuhan? Kalau mujizat itu untuk Tuhan, berarti Musa Tuhan juga, Nabi Muhammad Tuhan. Mujizat itu kemana-mana aku tanya lain, muter-muter. Gini. Mujizat itu pemberian Tuhan, kisah para Rasul 2:22. Mau jangan dimut-mut dong kalau sportif. Nah, ini bukan debat. Ya ini saya jawab gini deh. Kata kamu gini, apa mujizatnya Tuhan? Emangnya Tuhan bermujizat? Ya, ntar mau diturunkan. Iya, mau diturunkan. Santai. Ya, mana ayatnya? Jelaskan lewat ayat data dalil, bukan dimuter-muter. Kisah para Rasul 2:22. Mukjizat itu. Tanya pada kalian kok dibalik lagi? Kan kalian, Tuhan kalian yang benar. Tunggu, Bang. Pertanyaanmu salah. Mana mujizatnya Tuhan? Mujizat apa yang Nabi? Pertanyaanmu salah. Kamu nanya mujizatnya Tuhan. Emangnya Tuhan bermujizat? Pertanyaan kalian juga salah. Ya. Gini loh, mujizat itu bukan untuk Jangan di-mute dong. Jangan di-mute dong. Jadi gini, kalau beriman itu landasannya hanya karena mujizat, waduh bahaya. Kenapa? Nanti kamu ke India, lihat orang terbang. Di India banyak mujizat, makanya beriman itu jangan berlandaskan mujizat, itu sesat. Bang Billy. Menurut tunggu dulu lah. Itu kan waktu dia jadi yang namanya mujizat itu. Oh ya, Tuhan memberikan mujizat atas permintaan siapa biasanya mujizat itu. Kalau dalam Torah kita lihat atau dalam kitab Tanakh, mujizat itu terjadi ya atas permintaan Nabi misalnya, ya kan. Waktu Musa kita lihat terdesak ya, orang Israel terdesak, semuanya laut, nggak bisa lari kemana-mana. Ya kan? Nah, Tuhan memberikan kepada Musa bagi bangsa Israel mujizat sehingga laut itu Yamsuf terbelah menjadi dua sehingga orang Israel bisa lewat di tengah-tengahnya. Bahkan dikatakan air itu seperti tembok berdiri. Jadi sang empunya mujizat itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhannya Musa. Itulah yang mempunyai mujizat. Nah, mujizat itu diberikan ya kepada hamba-hambanya yang setia, begitu. Jadi
Apa kata mujizat orang Yahudi tetap beriman? Tetap, karena patokan beriman itu bukan mujizat. Oke, ini terakhir, ini saya mau sholat karena udah. Jadi gini, terakhir ya, kesalahan orang Kristen itu ketika ditanya kenapa kamu mentuhankan Yesus, oh karena dia bermujizat, dia kira mujizat itu untuk Tuhan gitu. Padahal mujizat itu pemberian Tuhan. Ya, itu kesalahan Kristen itu di situ salahnya. Makanya coba nanya ke Bang Billy. Ya, mujizat itu memang bukan untuk Tuhan, itu urusan Tuhan gitu loh. Oke, ini Bang Gatot, saya mau sholat dulu ya. Oke, siap. Bukan karena mujizat kami sembah, tetapi karena sudah di surga. Santai dulu Tata ini langsung ucap salam lah kamu masuk ke tempat orang. Mas. Apa? Kamu ucapin salam loh. Iya. Sebenarnya sebenarnya setiap hari itu kita mengalami mujizat, Datuk. Kita bangun tidur bisa bernapas hidup lagi loh. Itu mujizat. Ya kita. Iya. Dari tidur ke bangun itu mujizat itu. Iya. Apa itu mujizat? Sesuatu keistimewaan yang diberikan kepada manusia sebagai dia tanda utusan. Mujizat itu. Saya itu kalau lagi dialog hilang lapar saya itu, udah bisa makan. Kenyang bisa makan domba. Iya, makan hotel kenyang ternyata. Udah bisa makan saya sampai nanti jam 12 udah makan itu. Itu ada firman yang berbunyi, manusia hidup bukan karena roti. Aduh. Ini gara-gara oten nih. Yang oten naik ya, yang Islam jangan naik. Ini Rudi siapa nih? Rudi, selamat malam Rudi. Selamat malam Rudi. Di sini masih setengah jam lagi. Rudi, selamat malam Rudi. Pak Ayu, selamat malam Pak Ayu. Kristen ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kristen Islam ya Bang ya? Dibuat dulu Bang ya. Alhamdulillah Islam Kristen. Jadi Kristen. Tata itu ini. Iya. Ustadz Tata itu udah kenyang dengan firman Tuhan. Jadi dia tuh sudah kenyang dia. Udah kenyang beliau nih. Iya, udah kenyang dia. Ustadz Tata udah kenyang beliau nih. Iya. Ya. Ya, Oke, Pak. Apa yang lo tanyakan? Enggak ada. Rifa, oke gas ke Rifa. Rifa, dibuka pinnya Rifa. Rifa. Bentar, Bang Datuk, di sini mau sholat Isya. Oke, siap. Silakan, apa yang lo ditanyakan tadi? Tadi kan persoalan yang tadi belum siap-siap, maunya saya diulangi dulu gitu loh. Apa tuh? Tentang Yesus, Anda itu tidak, kalian itu orangnya ya kan? Apa ini? Apa ini Bang? Ya apa yang Anda bahas ini? Apa ini? Tentang Yesus apa? Maksudnya Tuhan Yesus itu kenapa Anda bantah gitu loh? Dia nggak pernah ngaku Tuhan. Ya Dia iya. mengatakan dirinya utusan. Mana perkataan Yesus, akulah sang Bapa itu, akulah Tuhan itu, mana? Yesus Memang mengatakan tidak. dalam Matius 15:24, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Matius 11:25, apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Markus 18:19, apa kata Yesus? Bapa itu di langit. Mana Yesus itu Tuhan? Ya iya, Tuhan itu berasal dari kata mana itu sekarang? Apa pula ini? Tuhan itu esensinya sesuatu yang tertinggi, yang disembah, itu yang namanya Tuhan. Emang Yesus itu zat yang tertinggi? Dia Yesus kan punya Tuhan. Dia kan roh Allah yang diturunkan dalam. Yesus punya Tuhan benar. Dia punya Tuhan. Nah, berarti kalau Tuhan punya Tuhan gitu maksudnya. Ya iyalah.
Waduh. Langit di atas langit. Iya, betul. Nah, ini itu. Bang Billy ajaran pagan Bang Billy. Nggak, kita Tuhan tanya punya dulu sama Tuhan. dia. Iya, kita tanya dulu. Maka ini dituliskan Yohanes 16 ayat Iya, iya, iya. 4. Tunggu kasih Allah kepada manusia, maka anaknya tunggal Kristus yang Ya, percaya. kita kasih dulu pertanyaan sakti gitu. Bang Rudi tinggal di mana nih? Di Medan atau di Jakarta? Saya tinggal di Lubu Silim, Bang. Oh, orang Medan ya. Iya, abang dapat saya di sini. Kalau Yesus itu orang Yahudi apa orang Medan? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Terima kasih, dia orang. Maksudnya gini, Kak. Benar loh, kurang Berarti dengar. Yesus ini orang Yahudi ya? Saya Yang Anda sembah orang Yahudi? Saya dulu orang Batak. Turun temurun. Enggak, Yesus yang Anda sembah ini, yang Anda tuhankan ini orang Yahudi, betul? Halo. Jadi kalian menyembah orang Yahudi, menjadikan orang Yahudi sebagai sesembahan. Masuk akal enggak orang Yahudi? Bang Billy sebagai orang Yahudi ketawa-ketawa dia. Ada orang gila nyembah ke kaummu, kata Bang Billy. Bang Billy. Itu dikatakan Bang semenjak Billy, lahir. saya kalau ada nyembah orang Minang, Bang Billy, saya bangga, Bang Billy. Hebat ini orang Minang, sampai ada orang-orang di luar negeri nyembah orang Minang. Saya bangga, Bang Billy. Bang Billy bangga harus ini. Ada orang di luar Yahudi menyembah orang Yahudi. Hebat ini, Bang Billy. Itulah, kan itu sudah jelas. Sebenarnya Nah, alam yang bawah ini, sadar yang mereka sudah mengatakan Bisa bahwa Yesus itu saya orang jelaskan. Yahudi. Anda Ya, itu saking hebatnya mereka, Bang Billy, sampai-sampai mereka menyembah orang Yahudi. Saya kalau ada menyembah orang Padang, orang Minang, saya ketawa saya. Bohong lu, gua sama Minang, gua sama Minang, gua sama Minang aja nggak sembah orang Minang. Lu orang di luar nyembah orang Minang, kan bohong lu. saya nggak menyembah Yahudi, cuma saya salah ngomong gitu loh. Salah ngomong gimana? Lah, emang itu orang Yahudi? Sekarang di sini dituliskan Yohanes 4. Anda bukan salah ngomong, udah beneran ngomong. Yesus bukan orang Medan, betul. Yesus orang Yahudi, betul itu, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, Bang, nggak ada yang salah. Yesus orang Yahudi, betul. Nggak ada yang salah. Apa itu? Nah, kalau ada sekarang ada miliaran orang menyembah orang Minang, saya ketawa, Bang Billy. Lu gila ya? Gua aja orang Minang nggak pernah sembah orang Minang. Lu orang di luar Minang nyembah orang Minang, kan gila lu kan? Ya. Nih, coba ya, sekarang kita tanya sama Datu nih, ya, dengan segala rasa hormat, ya. Datu, apakah Allah orang Arab? Enggak. Karena Allah bukan Orang. Karena Allah bukan orang. Coba kita tanya lagi. Ya. Rudi, Yesus orang Yahudi apa orang Batak? Anak Allah, Mana? Putra Roh Kudus. Bukan orang Padang. Inilah anak Abraham, silsilah Yesus Kristus itu apa? Udah nggak pede. Tadi dia bilang orang Yahudi, sekarang udah nggak pede. Inilah silsilah Yesus Kristus. Itu apa tuh? Orang atau bukan? Iya, orang. Ya udah. Terus? Ya udah orang Iya orang kan? yang mengutus kami. Apa mengutus kami gimana pula ini nih? Kalau Bang Billy tanya, apakah Allahnya Islam itu orang Arab? Enggak, karena Tuhan Allah kami bukan orang. Tuhanmu orang, betul atau salah? Betul atau salah? Salah. Berarti Tuhanmu bukan orang. Yesus bukan orang. Allah Tuhan kami. Woi, lu kayak Asri Mullah, woi. Ya Tuhan kami Allah.
Beginilah, inilah kalian ini yang berarti di dalam Matius Lukas 1:31 engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang, kata malaikat, bukan Tuhan. Ya, gini Pak, ya dengar dulu ya. Anda nggak mau Anda itu marah orangnya. Kenapa tuh? Kenapa? Kenapa kamu ibaratnya Anda itu kami bilang Tuhan Yesus, Anda marah. Saya nggak marah, cuma ketawa. Saya yang marah, kita ketawa. Nggak ada marah, ketawa. Iya. Ketawa kami sedang marah. Oke, Ketawa kami. baik. Sebab Yesus yang kau Tuhankan itu ternyata orang Yahudi sebangsa dengan Bang Billy. Iya. Jadi kalau saya orang Yahudi menganggap Kristen yang 2,5 miliar ini adalah orang paling bahlul, menyembah manusia yang keluar yang berasal dari suku Yahudi. Oke, baik. Saya tanya dulu. Kalau kami Tuhan Allah, Anda kami sembah, Anda ketawa enggak? Siapa ini? Allah kami siapa? Allah kami bukan orang. Maksudnya itu kami menuntut Allah kami bukan orang. Yang bilang bukan orang, siapa? Allah kami bukan orang. Yang ngomong orang siapa? Ya, ngomong orang. ya. Saya kan nanya. Nggak usah. Jadi Kami nggak butuh. Ya Kan udah. Tuhanmu orang, sesembahanmu orang. Saya mikirnya begini, andai saya orang Minang, terus ada manusia 2,5 miliar sembah orang Minang, saya ketawa. Sementara saya sendiri orang Minang, nggak pernah sembah orang Minang. Ada orang di luar Yahudi nyembah orang Yahudi. Yesus itu orang Yahudi. Kan bingung kalian? nah, terus Iya, berarti kalian itu menurut orang saya pikir ya. Makanya apa kata Paulus dalam 1 Korintus 4 nomor 10? Kami bahlul karena Kristus, kata Paulus. 1 Korintus 2 nomor 21, ya. 1 Korintus 2 nomor 23. Apa kata Paulus? Sebab tentang penyalipan, titik 2, bagi orang-orang Yahudi adalah satu batu sandungan, dan bagi orang-orang di luar Yahudi, ya kalian yang menerima penyalipan adalah orang-orang bahlul, kata Paulus. gini Pak ya, kami umat Kristen, kami mengimani Tuhan Yesus beserta Allah Bapa di surga. Jadi jangan Anda bilang itu orang yang menuhankan suatu manusia, bukan. Nah, gitu loh. Yesus itu manusia enggak? Manusia Manusia. Kau Tuhan kan, betul? sebagai nama Tuhan. Sudah nama Tuhan pula nih. Ada, kita aja musik. Sebagai nama Tuhan. Bagaimanapun lidahmu berputar-putar mengenai Yesus ini, dia tetap manusia. Sepandai-pandai pun lidah ularmu memutar-putar lidahnya, ya, tidak akan bisa memanusiakan Tuhan dan menuhankan manusia. Yesus seorang Yahudi, Yesus orang manusia, punya keturunan, punya silsilah. Sepandai-pandai pun lidahmu memutar kata-kata terhadap Yesus ini. Oh, Yesus itu gelar Tuhan, Yesus ini apa? Tapi Yesus itu orang Yahudi. Cuma di Indonesia yang membilang Tuhan namanya Tuhan Yesus. Di luar negeri itu nggak ada Tuhan gitu loh. Apa ini? Makanya yang di bawah aku naikkan hotel yang agak pintar dikit. Yang agak pintar dikit aku naikkan yang agak pintar ini. Mana hotel yang agak pintar nih? Yang ada ini si Kelvin nggak mau diskusi ini, si Kelvin. Ya, Kelvin, Yesus itu orang Yahudi, betul? Nggak tahu. Waduh, nggak mau jawab yang. Satu Berarti pertanyaan 10 inilah jawaban. silsilah Matius 1 nomor 1. Satu Inilah pertanyaan 10 silsilah Yesus jawaban. Kristus.
Alah, mampus lah ini. Oh, salah Rudi, turunlah, dikeroyok siap kau. Iya. Nah, turunlah kau kalau begitu. Jadi gimana, Turunlah kau. Pak? Aduh, turunlah kau. Sama-sama saya di Itu juga kemana pula bisa di hotel ini? Tuhan Yesus kami namai, bukan itu Tuhan. Sang pencipta itu adalah Allah. Maka Sherlyn, selamat malam Sherlyn. Dulu, Sherlyn, Islam Pakistan. Sherlyn, aku bingung sama kalian ini. Sherlyn, selamat sore Sherlyn. Sherlyn, enggak, ini bisa tendang. Maaf ya, saya keturunkannya karena saya tidak ingin ada yang kecuali ada guru-guru kita. Nah, ini Andre Voltek, selamat sore. Kalau belum mandi jangan open cam. Aku udah mandi kemarin. Biar aku bisa bergaya begini, ngadep hotel, maksud gitu. Jadi kalau Tuhan begini, aku bisa begini. Niru si Rifa. Aku bisa begini. Udah kamu mandiku. Jadi gimana, Pak? Jadi Yesusmu orang Yahudi, ya betul? Orang Yahudi. Jadi yang kau sembah orang Yahudi, betul? Allah yang kami sembah loh. Bukan Yesus. Tuhan Yesus sebagai nama juru selamat. Bapak ini Tuhan atau betul? Allah Bapak ini Tuhan atau betul? Bapak itu Tuhan. Berarti ada dua Tuhan, betul? Hah? Dua Tuhan. Empat. Jadi empat bermain empat. Satu Bapak, dua Yesus, tiga Roh Kudus, satu lagi. Roh Kudus tidak masuk loh, Pak. Oh, nggak masuk Roh Kudus. Satu lagi Maria. Maria rupanya ya. Masuk. Biar saya ngomong loh. Ya silakan. Siapa yang empat loh? Apa? Siapa yang empat itu? Tuhan Yesus sebagai nama kami Tuhan Yesus. Terus? Tuhan Allah Bapa Surga. Dua. Allah Maha Pencipta. Tiga. Nah. Tiga ya kan? Ya. Keempat. Rudi juga Tuhan. Rudi juga Tuhan. Bapak di surga keempatnya loh. Iya mampus lagi. Zelensky, selamat sore Zelensky. Malam Zelensky. Tapi yang di atas gini loh Pak. Tapi yang kami tuhankan adalah Allah. Bukan Yesus. Pencipta. Assalamualaikum, aku comeback, aku hadir kembali. Udah yang Tuhan kan bukan Yesus kata dia. Allah Tuhan katanya. Yesus itu adalah sebagai nama itu loh. Makanya jangan Anda itu segitu orangnya. Ayo kita diskusi. Apa temanya ini? Ini loh Kak, ini kan belum selesai loh. Ini apa nih? Bukan radio rusak loh. Iya, bukan radio rusak. Kalau gitu bicaranya terarah ya, teratur dan jelas omongannya, harus pakai data. Ya iya loh Kak. Oke, tunggu dulu. Aku mau buka cam ya. Kalau aku tuh kalau ngomong kayak gini tuh harus serius. Dek, ada moderator kan? Iyo. Tunggu sebentar, pakai jilbab dulu bentar. Oke, siap. Kalau moderator ya membuka risiko. Oke, kalau moderator mantap. Makanya itu Pak, kebanyakan orang mualaf, siapa Tuhanmu, siapa Allahmu. Memang iya, Allah saya sang pencipta langit dan bumi. Itulah Tuhan sebenarnya. Tetapi kalau Yesus, sebagai kami orang Kristen menamai Tuhan Yesus, boleh enggak? Memang tulis belum ada gitu loh. Waduh, kakak ini lagi. Gimana? Gimana penjelasannya Kak? Tuhan kami ada Apa? Tuhan Bapak apa? Tuhan Allah Bapa Surga, Tuhan Yesus, Tuhan Allah, beserta Tuhan Roh Kudus. Oh, sekeluarga Tuhan. Dengar dulu Kak. Yang sebenarnya itu adalah Tuhan Allah.
setuju atau tidak? Emang Allah artinya apa? Allah itu bukannya artinya sumpah serapah dalam bahasa Ibrani. Jadi Tuhan Bapa sumpah serapah gitu. Oke, baik. Ini sebelum aku mau sholat dulu nih, aku mau nanya nih. Apakah Allah yang Uni sembah itu orang Arab? Bukan orang, kok orang Arab? Orang aja bukan. Nah, itu jelas. Coba saya tanya. Kak, apakah Bang Billy Rudi. itu hanya orang? Bukan. Apakah Pak Rudi itu hanya orang? Apakah Tuhannya Pak Rudi orang umat Kristen menamai Tuhan Yesus? ya? Pak Rudi Gini, diam dulu, Bang Billy lagi interogasi ya, tuh. apakah Tuhan Pak Rudi itu orang Medan apa orang Israel? Tuhan Allah Bapa di sorga, selainnya tidak ada. Iya iya iya. Oh. Yesus itu orang Yahudi apa orang Medan? Nanti saya tanya, itu saya nanti PR saya, Pak. Tadi bilangnya orang Yahudi di awal. Harus pede dong. Salah ngomong loh. Enggak, memang udah bukan salah ngomong. Bener Yesus itu orang Yahudi, tapi dia itu orang yang manusia yang paling sempurna. Begitu jawabnya. Iya, yang setengah Tuhan, setengah manusia. Jadi, ya, Anda jangan sombong lah. Hah? Kalau kita, iya. Jadi kalau saya ngomong, Anda itu jangan gini ngono neng kene neng kono. Ini ngomong apa sih orang dari ngomong sama Bang Billy barusan? Lama-lama stres. Orang Medan ngomong Jawa. Bapak kenapa sih? Bapak aneh. Orang namanya Yesus Tuhan. Emang Tuhan itu nama? Iya, nama saya nama menamai kami. Bentar, aku udah telepon bentar aja, bentar. Bentar Pak, bentar. Bang Billy, bentar Bang Billy handle. Mas Rudi, sampean wes mangan urung? Yes, harus naik. Mangane karo apa? Ikan daging loh. Ya iyalah, Bapak itu agak ketawa-tawa karena Anda itu loh. Jadi Pak Rudi tadi apa? Sorry keputus. Aku ditelepon sama ini tadi. Ditelepon sama ini aku tadi Pak Rudi sama orang paling terganteng di Indonesia. Siapa coba? Ayo Pak Rudi, gimana? Tuhan yang bapak-bapak tadi gimana coba? Udahlah dulu, naikkan dulu satu orang lah dulu. Capek aku. Tadi aku Baru aku mau dengerin Tuhan yang bapak-bapak. Gimana ceritanya Tuhan yang bapak-bapak itu coba? Jadi udah capek nyembah orang Yahudi.
bisa tanya Bu, Oh, boleh. kalau negara Indonesia Islam semua, apa bisa negara kita ini maju? Oh, bisa lah. Apalagi Ya. kalau misalnya kayak saya nih, manis, pinter, kemudian rajin menabung, rajin nanam-nanam bunga, rajin bersih-bersih, suka kebersihan, terus suka orang pinter, mencerdaskan bangsa, majulah kita. Nggak kayak di Baik. nggak di zaman kegelapan tuh. Waktu itu Kristen jadi pemimpin pertama atau otoritas tertinggi Kristen, langsung Eropa dalam kegelapan waktu itu. Karena negara Tapi kalau ada Oten nggak maju lah. Jerman tuh orang Yahudi dihabisi tuh sama Oten. Iya. Tuh Yerusalem waktu 400 tahun aman di bawah khalifah dihancurkan tuh sama Oten. Pokoknya Oten suka merusak peradaban emang. saya maksud negara Indonesia ini maju nggak korupsinya? Oh, bukan korupsinya yang maju. Kalau ada Islam tuh potong tangan, jangankan korupsi, curi aja dipotong tangan. Gimana mau korupsi, coba tangan udah nggak ada mau ngambil, ya kan? Jadi kenapa Anda itu mendukung perdebatan kami mengislamkan semua umat Kristen gitu loh? Pede kali. Islam itu agama pilihan, bukan agama yang dijajah-jajahkan, tahu. Islam itu diberikan kepada yang mau. Ngapain kami Ya, jajah-jajah? iya. Emang Tuhan kami Tuhan yang dijual kayak Tuhan Anda? Ya enggak lah. Ya pernah ada di Iya. Komar ini dari zaman dulu debat ya, orang Islam itu memaksa orang untuk masuk Islam. Enggak, justru adanya teman-teman yang debat di TikTok ini informasi terbuka semua sehingga orang itu bisa mempertimbangkan ini bener nggak Tuhan gua orang Yahudi apa orang Medan. Kok Islam orang Tuhan bukan orang Arab, Tuhannya Islam Allah bukan orang Arab, orang Yahudi. Ada yang masih Tuhannya buat juga- bener Bang? Ada yang masih puasa kan udah pada buka semua kan? Iya, orang Yahudi Emang bukan wilayah orang mana yang masih Yahudi. tunggu Gitu. wilayah mana yang masih puasa? Mana ada Mariam, belum buka emang sekarang? tunggu Mariam, wilayah mana yang masih puasa di Indonesia? Wilayah mana yang masih belum mengkuludah? Kan baru masih puasa. Oke, sorry ya. Maafin Pekanbaru ya. Minta maaf ya. Aku pikir karena di Ternate udah sholat Isya, aku pikir semua tuh udah. Kan jaraknya cuma 2 jam doang. Oke, minta maaf. Sorry. Aku pikir udah malam di sini. Udah Isya aku soalnya. Lanjut Pak Rudi gimana? Negara Muslim yang mana yang kaya raya semua orang? Ini nih, negara Muslim yang kaya dia tanya. Kamu nggak tahu mata uang tertinggi di dunia itu mata uang apa? Mata uang Islam tahu, dinar. Ya ampun, Ya, iya. kamu nggak tahu Qatar, itu. Gokil, kamu nggak gaul banget, kamu nggak tahu. Negara paling miskin, negara Burundi itu negara Kristen tahu. Dinar berapa dirupiahin? Apa urusannya berapa? Loh, nilai tertinggi. Emang apa urusannya dengan berapa? Yang penting nilai mata tertinggi. Nilai tertinggi. Saya tanya, yang tertinggi ya berapa? Yang tertinggi berapa? Apa yang Euro. tertinggi? Oke, Euro. ayo kita lihat. Ayo kita Ya, lihat mata ya. uang tertinggi di dunia ya. Ya, Kasihan nih orang nggak pernah baca. dinar. Makanya Iya, ayo, mari kita lihat ya. Oke. Kita lihat teman-teman di mata uang tertinggi di dunia ya, dan euro posisi keberapa? Perhatikan teman-teman ya. Kalian ini nih, mata uang tertinggi di dunia itu di mana? Teman-teman, perhatikan. Mata uang tertinggi di dunia, dinar Kuwait. Dinar Kuwait 3,25 dolar Amerika Serikat satu dinar. Ya. Dirupiahin Gratis dulu. Apa urusannya dirupiahin? Bandingannya dolar kok, botol. Nih, dinar Bahrain. tahu Rupiah kalau dirupiahin bawa-bawa, itu berapa? kalau bawa-bawa rupiah itu di bawah. Iya, dirupiahin Dinar Bahrain. berapa? Dengar dulu, dinar Bahrain. Dinar Bahrain itu 2,65 dolar AS. Aduh, Pransius berisik banget kau tuh. Dulu Pransius. dirupiahin. Pransius ini berisik banget loh. Nanti kita cari Rial Oman. Rial Oman adalah mata uang tertinggi ketiga di dunia, dengan 1 rial Oman bisa membeli 2,60 dolar. Dinar Yordania. Nih, Yordania tingginya berapa nilainya, dan kau mau lihat euro posisi berapa? Kau belajar, makanya investasi, belajar perbisnisan. Kau jangan sibuk aja nanya-nanyain agama Islam, agama kau nggak ngerti. Tuh, Itulah Inggris. Uni. Makanya mereka itu penyembah mamon, otaknya duit. Pound Gibraltar, iya. Masa keimanan diukur dari duit? Iya. Dasar mamon. Gokil, dasar mamon. Tuh euro tuh nomor 9. Euro tuh nomor 9 tuh.
Miut. Tahu banding-banding. Nah, Tahu itu malu sih, kau. Kenapa rupiah nggak bisa dijawab? Ya aku mana tahu kau tambahkan apa Nah, apa iya usahanya? udah kan gitu. Terus apa kaitannya dengan Ya, nilai mata uang tertinggi jawab. bahwa itu mata uang yang dipakai orang Arab? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Aku tidak bisa mengkonvers. Nilai- Aku Gini, nggak tahu Umi, konversi. pertanyaannya, Botol pertanyaan gini, orang nih. Enggak Oh, gini betul. pertanyaannya, apa gini, apa keuntungannya Iya. untuk landasan iman? Kalau itu Iya, lebih dan- lebih rendah lebih Dan rendah, lagi pula, dan anehnya udah diam pengaruh? dulu, coba diam Jangan dulu. ngomong Yang sama pertama mata uang siapa, kan, coy? tadi kan gini, si Rudi bilang, apakah di negara terkaya mana? Aku jawab, loh, kalian bicara negara terkaya, sedangkan mata uang orang-orang Arab saja itu mata uangnya tertinggi di dunia. Ya, itu yang kalian pahami. Euro kau bilang, kau aja nggak tahu euro posisinya ke-9. Nah, sementara mata uang negeri Arab itu mata uang tertinggi, bahkan bisa membeli 3, sekian dolar. Kau tanya sama aku berapa konversinya ke rupiah? Emang harus ku hitung semua. Di sini iya, poinnya. Kau botol, ini kau Kristen. Kalau Kristen tuh kalau nggak botol ya nggak PA. Orang lagi bahas mana yang paling terkaya, kok kau bandingkan pula rupiah? Apa kaitannya sama rupiah? Rupiah itu nomor sekian. Botol. Kalau nomor tertinggi itu adalah dinar, otomatis euro itu di bawah. Kalau dikali, euro, 1 euro misalnya. 1 euro itu 17.000. Diam dulu. 1 euro itu 17.000. Diam dulu kau. 1 euro itu 17 ribuan. 1 dolar itu sekitar 15 ribuan. Nah, sedangkan 1 dinar bisa membeli 3,5 atau 3,6 dolar. Kalau tengok nih, perhatikan aku nih, ya. 1 euro 17 ribuan. 3,6 Diam dolar itu. dulu kau. Sementara 1 dinar saja totalnya itu sama dengan 3,6 dolar. Kalau aku konversi, tinggal aku mengalihkan 15.000 kali 3,5, ya. 30, 45 sekitar 50 atau 60 ribuan lah. Taruh segitu. Lalu kalau aku jawab ini apa hubungannya dengan negara terkaya dan apa kaitannya dengan keimanan? PA. Kau yang PA. PA. Kau PA, kau botol, kau nggak layak diskusi di forum Poinnya manusia. Uni, Turun kau. Uni itu poinnya. Taruhlah Kristen lebih negara Kristen lebih nilai uangnya lebih tinggi dari yang Ada orang bodoh dari kayak gitu ya? siapapun. Terus kalau udah lebih tinggi terus kenapa gitu? Iya, apa hubungannya sama keyakinan kan? Itu Lagian Bang dia. Billy tau nggak? Bang Billy tau nggak? Amerika itu terkenal kaya karena dia jual senjata, Bang. Iya, jadi dia tuh sudah ketampol, Bang. Dia pikir euro paling tinggi. Dia tuh mungkin nggak pernah baca. Selama ini dia tuh nggak tahu. Dikira dia euro tuh paling tinggi. Emang dulu sekitar beberapa tahun silam sebelum aku belajar, aku pikir euro tuh mata uang tertinggi, tau Bang Bill. Ternyata dinar lebih tinggi. Itu kan koplak kan. Makanya kalau kalian bilang negara-negara terkaya, yang pertama, kalian tahu nggak? Kalau kalian bicara orang terpintar, itu Einstein orang Yahudi bahkan terusir dari Jerman gara-gara. Bentar dulu Ervan, kita ini lagi enggak. Bentar dulu, saya lagi ngomong nih, parameter diskusi itu gini ya. Kalau kita mau diskusi itu, coba korelasikan apa yang kita bahas dengan pertanyaan kita itu ada nggak kaitannya dengan kebenaran atau tidak benarnya agama. Coba, ada nggak? Memangnya kalian pikir negara terkaya itu adalah negara yang paling benar gitu? Berarti harusnya Kristen itu bukan agama benar. Kenapa? Negara termiskin juga negara Kristen, Burundi. Kita lagi ngebahas tentang mana benar, mana yang tidak benar dalam agama. Contoh kayak gini nih. Tuhannya Bani Israel itu manusia atau bukan, Bang Billy? Jawab. Itu aja. Aku lagi ngomong sama Bang Billy kok. Bang Billy, Tuhannya Bani Israel itu orang Tuhan apa? kami Allah Subhanahu wa Diam Ta'ala. dulu. Aku mau nanya Bang Billy, aku mau tanya. Tuhannya Bang Billy itu orang atau bukan? Bukan lah, maka Tuhan itu tidak punya silsilah. Yang punya silsilah itu hanya manusia gitu. Tuh, Bang Billy, Gitu. hukum Taurat itu terkutuk atau sempurna? Torah semtemnya sifat nefes, Torah itu sempurna. Terus Nabi Musa itu mengajarkan Tuhan itu Trinitas atau Tauhid atau Echad. Nggak ada trinitas di dalam Taurat ya. Gitu. Terus apa betul katanya Tuhan Bang Billy pernah turun ke bumi terus makan daging lembu? Nggak pernah yang makan Itu kan diskusi. Jadi kalau kita belajar yang benar ya dari 4 aspek ya, Pardes ya. Yang tiga malaikat itu yang dilihat oleh Abraham itu ya, seakan-akan mereka itu dilihat oleh Abraham itu makan, padahal api yang menyambar dari langit sehingga terbakar gitu. Mana tuh di-mute dulu. Gitu. Ini kalian dari tadi bahas kalau bahas kekayaan dan kepintaran jujur kalian blunder loh, serius.
Kalian tahu tidak? Malaikat itu tidak makan, yang makan itu cuma Tuhan yang menjadi manusia. Kok sama kayak Islam, Bang Billy? Katanya Kristen agama yang dekat dengan Yahudi, kok malah Kristen beda sama Yahudi, malah Islam yang mirip-mirip gitu? Wah, kok bisa gitu ya? Kan Bang Billy, kitabnya diambil sama orang Kristen, dibilang kitab yang Tapi kan sama. begini, Yesus itu walaupun dia orang Yahudi, walaupun dia manusia, tapi dia itu berbeda, Uni. Dia itu manusia yang sempurna, gitu. Jadi walaupun dia manusia, ya, di dalam kodratnya sebagai manusia dia itu sempurna, Uni. Walaupun dia itu sama seperti laki-laki pada umumnya, ya, memiliki Sempurna itu sesuatu yang- laki-laki sempurna itu bisa kawin atau enggak? Hah? Kalau Gimana? sempurna Katanya kalau sulit ini. Katanya sulit. kalau laki-laki kalau sempurna tuh bisa kawin atau enggak? Suka cewek apa enggak? Aduh, susah. Coba diulang. Kalau seandainya laki-laki sempurna tuh suka cewek atau enggak? Punya birahi atau enggak? Oh, jelas. Ya udah, Yesus punya birahi enggak? Tapi kan Yesus itu walaupun dia manusia, tapi dia itu manusia yang sempurna. Jadi Kalau sempurna itu punya birahi. birahinya ada, tapi itu tidak buat sembarangan, gitu loh. Maksud Karena Bang Billy, nanti terus di dia akhir tidak zaman pernah, nanti itu maksudnya hormon nanti dia- testosteronnya nggak berfungsi. nanti di akhir zaman perkawinan anak domba itu nanti Itu dia dipakai. puasa selama itu. Bang Billy tahu nggak Loh. kalau laki-laki itu puasa nggak pernah berhubungan badan itu impactnya apa? Pertama dia depresi, Tahu, ah. kedua dia suka marah. Tahu nyindir. Ketiga, Gak apa-apa, lanjutin aja Rifa. Ayo lanjutin terus Rifa. ketiga, apa sih? Ketiga, laki-laki yang tidak pernah menyalurkan syahwatnya sementara dia normal, biasanya itu dia akan bermuka amarah terus, ngamuk-ngamuk tuh kayak Enggak, lapar tuh bukan marah-marah. begitu. Yesus itu walaupun dia manusia Yahudi, dia itu sempurna. Jadi jadi hasratnya pun ada, tapi dia itu hasratnya hasrat suci. Itu Hasrat loh. kudus, Hasrat kudus. Jadi nggak bisa disamakan dengan Jadi, hasrat birahi rohani. Beda. Ini hasratnya hasrat suci. Untuk apa? Untuk menjadikan semua bangsa muridku. Gitu. Udah Kristen banget ya. Ya mungkin ditambah lagi sama Bang Moto jawaban yang sungguh sangat. Lanjut lagi penjelasannya 3 juta. Ayo. Apa sih 3 juta? Bang Moto mungkin ada tambahan? Lah kan saya ditanya lah. Saya kan sebagai saudaranya Tuhanmu. Iya Ya. kan? Saudara, kan satu keturunan Bang Billy sama Tuhannya Oten. Ditolak kamu ditolak kamu sebagai Yudaisme apa? Ditolak. Bang Billy. Gini, kalau Emang itu sholat diterima? nih, Emang itu kalau diterima? sholat, ya, kemarin tentara IDF datang ya ke Indonesia, siapa yang dicari? Billy. Masih ada yang percaya? Siapa yang percaya? Aku percaya. Aku percaya. Dicari kemarin mana namanya Lihat. 3 juta monetary gitu kata dia. Kalau kalian kemarin lihat status saya, beberapa 5 hari lalu lah, saya menyediakan tefilin buat saudara saya dari Israel karena dia nggak bawa tefilin. Itu adalah pahala yang besar bagi seorang Yahudi jika dia membawakan alat-alat sholat, ibaratnya gitu. Berarti Bang Billy ini saudaranya Tuhannya Oten ya? Loh iya. Cuman bedanya nggak disembah aja. Tapi rambutnya sama-sama panjang. Jadi yang dicari sama orang Yahudi kalau ke Indonesia si Billy. Gitu. Bang Bil, misalnya saya ke rumah Bang Bil terus nyalipin Bang Bil bisa tebus dosa nggak? Hah? Gimana? Pertanyaan Misalnya saya ke susah rumah Bang nih. Bil nih, Bang Bil saya salib, bisa tebus dosa nggak? Nggak bisa, ya nggak bisa. Kan sama-sama Yahudi. Nggak bisa. Jadi Bang Billy udah. kalau nebus dosa, menurut saya itu tebusnya tumbalnya Tuhan atau hewan? Hewan ada 6 jenis hewan ya untuk korban ya, 6 jenis menurut kitab Imamat. Nah dari ke-6 itu tidak satupun Tuhan. Wah, berarti orang Kristen menyetarakan hewan ternak sama Tuhan dong? Silakan ditanya kepada para domba.
Soalnya kan kalau orang Israel mengorbankan hewan ternak, orang Kristen menumbalkan Tuhan, berarti posisinya sama lah, setara. Coba kita tanya sama domba-domba. Roma, gimana Dom? Sehat Dom. Dominik maksudnya, bukannya domba. Dominik enggak itu Dominik maksudnya. Tanya aja tuh sama Rifo, kan dia katanya dia menjelaskan kitab suci Alkitab kan, dia bisa. Aku mah bukan ngejelasin kitab suci, aku mah mengutip perkataan orang yang menjelaskan kitab suci. Kan aku mahasiswi. Mahasiswa tapi jadi pengajar. Harusnya mahasiswa itu rendah Dari hati. elu gua mah jadi dosen, karena elu di bawah gua mah. Coba aja, kok nggak percaya, coba ayo kita buktikan. Ayo, apa definisi Trinitas menurut Athanasius? Ayo. Gak usah tanya. Bener Begini kan? ya. Jadi gini, paham logos Diva, itu Athanasius Diva. mengambil dari Stoa karena dia Kamu pembelajar. terlalu sibuk. Tuh Dengar kan. dulu, Rifa. Enggak, supaya aku kasihan sama kamu, supaya meluruskan keimananmu gitu loh. Kasihan. Kasih ngapain? Ya, Ngapain jangan- kasihan sama gue? Hidup gue Enggak, mah baik-baik Sobat. saja. Alhamdulillah. Ya, oke. Karena begini, Rifa. Karena kamu kan dalam keyakinanmu itu meyakini bahwa perbuatan baikmu, amalmu yang adalah semacam apa namanya? Ya, iman sesuatu tanpa yang kamu perbuatan harus sia-sia. tukarkan untuk mendapatkan tiket ke surga, bukan? Ya, iman tanpa Nggak ada. perbuatan kan sia-sia. Iya, imam tanpa perbuatan sia-sia kata Yakobus. Emang Iya, bedanya sama tahu, Paulus yang tahu. mengatakan cuman iman doang yang Tapi menyelamatkan. kan, Emang tapi kamu kita kan mau umat Islam kan ajarannya sama bergantung. kayak Yakobus, Kamu kan tahu. bergantung pada perbuatan amalmu. Gak ada yang tergantung kecuali Tuhanmu. Kita mah gak gantung-gantungan. Kita mah amal perbuatan kita itu Terus kamu tergantung mengandalkan daripada apa niat. untuk masuk surga? Ya Ayo, mengandalkan apa? ridho Allah lah. Kalau Allah nggak ridho, sebaik apapun perbuatan gue juga nggak bisa menebus semua kesalahan gue. Kan dia menghapuskan dosa kan Allah. Mana sih lu? Bagaimana Kamu Tuhan? Enggak, saya tanya coba. Kalau oke, saya ikuti kamu punya cara apa Pasti itu namanya? bukan asumsi, itu betulan Iya, karena Allah kan bilang saya dalam ikuti kamu- Al-Quran, Allah kamu tidak punya diam pernyataan. dulu, diam dulu, Oke, ini lagi bahas tentang Islam, diam lu, jangan kejang. Di Islam itu ya adalah Tuhan yang bergantung seluruh makhluk kepadanya, bukan Tuhan yang digantung diturunin sama makhluk. Nah, Tuhan kami itu nggak butuh tumbal darahnya manusia, apalagi Tuhan darahnya Tuhan tuh. Kenapa? Tuhan kami itu Tuhan yang memerintahkan kepada hambanya untuk taat kepada perintahnya. Kalau seandainya gagal maka dapat dosa. Dosa itu bisa diampuni kalau bertaubat, taubatan nasuha, bukan taubat ece-ece. Nah, cara bertobat adalah dengan menjauhi perbuatan jahat itu, tidak mengulanginya kembali, dan menambahkan perbuatan seterusnya dengan perbuatan-perbuatan baik. Begitu dalam Islam. Nah, apakah perbuatan baik pasti menyelamatkan? Tidak, yang menyelamatkan Allah, tapi perbuatan itu menjadi alasan untuk kita bisa diselamatkan oleh Allah. Enak aja lu yang duduk-duduk, lu yang nyolong, tiba-tiba lu minta Tuhan nyelamatin lu begitu aja. Emang siapa lu? Tuhan udah ciptain neraka kali. Tiba-tiba lu nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak mau pernah beribadah, lu tiba-tiba lu masuk surga. Emang lu pikir dosa apa surga punya bapak moyang lu? Oh iya, kalau lu iya ya, punya bapak lu katanya kan. Aneh aja gitu ya, tiba-tiba masuk surga. Sama aja dengan orang yang pernah berbuat baik dengan orang yang nggak pernah berbuat baik, itu sama aja. Ini Tuhan ini kenapa sih gabut banget? Kalau gitu ngapain ciptain surga dan neraka kali? Apa bedanya Tuhan sama iblis coba? Masa orang yang nggak pernah salah, bukan agama Kristen, tiba-tiba masuk neraka jahanam? Tiba-tiba orang kelakuannya kayak Paulus diselamatkan tanpa ada harus apa-apa. Jangan terlalu nggak masuk panjang, akal. Rifa. Jangan terlalu panjang. Ya panjang lah, namanya gue guru kan, gue bilang Ya, guru oke. itu lebih banyak Jadi- bicara daripada murid. Murid menanya Oke. doang kayak lu Jadi tuh. kamu bilang Tuhanmu akan mengampuni dosa pelanggaranmu berdasarkan apa yang kamu perbuat sebagai amal. Yang Gitu ya, mengampuni itu oke. Tuhan. Kenapa lu yang Iya, nanya mengampuni. mengintervensi Tuhan gue? Tapi katamu tadi apa Tuhanmu mengampuni tentu ada alasan melihat daripada Lah iyalah. perbuatanmu. Emang Iya. lu pikir kalau lu habis Oke, oke. mencoli gitu terus Oke, nggak ada sampai apa-apa di tuh situ. langsung diam aja Sampai di tiba-tiba situ. lu diampuni gitu? Emang siapa Sampai di lu? situ saya lanjut lagi, ya kan? Artinya bahwa untuk mendapatkan pengampunan dosa-dosamu di hadapan Tuhanmu, kamu Iya. harus boleh memperbanyak perbuatan baik dan amal Iya supaya dong. kamu diampuni. Bukan Islam Karena wajib.
Ya. Umat Islam itu wajib berbuat Iya, baik. iya, oke. Emang agama lu yang nggak memerintahkan dan tidak men-trigger manusia berbuat baik? Oke. Nah, untuk itu Rifa, perbanyaklah berbuat baik, perbanyaklah Berbuat amalmu. Ini berbuat baik. Jangan perbanyak mencari-cari baik kesalahan kitab suci Loh, orang. Berarti lu akui kitab lu, Gabrul. Mengolok-olok kepercayaan orang ya. Mengolok-olok kepercayaan orang. Kamu kan Kirain lu olok-olok itu membantah, tadi. ternyata lu playing victim. Aduh, merasa. Kalau jadi Kristen itu kalau Enggak. merasa sakiti berdoa aja, nggak boleh marah-marah sama orang. Berdoa aja, kata Yesus, jangan kau melawan orang yang menyakitimu. Kau merasa tersakiti kan, kau malah ini ya udah kau berdoa aja sama Tuhan. Aku justru kasihan sama kamu. Yaudah, Jadi kasihan dong. Ngapain kamu terlalu sibuk ngurus orang? Udah, sampai iya kamu gue sibuk. lupa- Ya karena ini kerjaan gue, udah. Gue penginjil, udah ya. Ya, Kristen akan bertanya. Sampai lupa kamu beramal, lupa kamu Aku mau diskusi nih sama Bang Roma. Bang Biasa Roma. kan Bang Billy. Ya. Kira-kira kalau orang itu di dalam kekristenan itu seorang Kristen beriman bahwa dosanya sudah ditebus sekali untuk selama-lamanya oleh Yesus. Nah, bagaimana kalau orang itu melakukan dosa terus ditebus dosanya tapi besok lakukan lagi, apakah itu bisa dikatakan menyalibkan Yesus untuk yang kesekian kalinya? Itu bagaimana itu konsepnya? Yesus itu menebus dosa sekali untuk selama-lamanya, sekali untuk selama-lamanya. Nah, kalau orang itu berbuat dosa, bertobat, diampunin sekali. Terus besok kan dia bikin lagi, diampunin lagi. Berarti itu sama dengan menyalibkan Yesus berkali-kali dong kalau begitu. Bagaimana akhir daripada seorang Kristen? Misalnya dia itu berakhir di panti pijat plus. Lagi sama cewek dalam keadaan bugil, apakah itu diselamatkan oleh Yesus atau tidak? Gimana tuh Bang Roma? Oke, jadi kalau keyakinan kami meyakini bahwa yang menyelamatkan kami adalah bukan perbuatan atau perbuatan baik dan amal kami yang kami lakukan sehari-hari, begitu, bukan, melainkan keselamatan kami bisa diampuni, dibenarkan di hadapan Tuhan semesta langit dan bumi adalah oleh karena jasa pengorbanan Kristus di kayu salib. Sehingga dikatakan dalam Filipi Efesus pasal 2 bahwa kamu diselamatkan itu bukan karena jasa perbuatanmu, melainkan kasih karunia, pemberian Tuhan. Oleh karena itu kami memang tidak pernah bermegah dengan apa yang kami sudah terima dari Tuhan, yaitu kepastian keselamatan masuk surga kelak di akhirat, begitu. Tetapi begini, bukan berarti lalu kemudian kami mentang-mentang kami sudah memegang tiket masuk surga itu, kepastian masuk surga itu, kemudian kami secara sembarang menjalani hidup secara bebas, melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan, begitu, hal-hal yang durhaka di hadapan Tuhan. Enggak. Justru kami dituntut untuk berbuat baik, memperbanyak amal sebagai buah dari keselamatan yang kami sudah pegang. Itu menjadi buah bagi kami yang kelak nanti kami akan persembahkan di hadapan Tuhan, ya, karena pada masa akhirat nanti kami akan mempersembahkan segala amal perbuatan baik kami kepada Kristus yang telah memberikan kami jaminan keselamatan. Jadi ada kami diberikan mahkota, dan mahkota itu kami akan serahkan nanti kelak kepada Kristus, begitu. Berarti ada tadi saya dengar ada kata amal, ya. Oke. Iya, itu diksi yang aku pakai supaya kita bisa berarti you guys also collecting amal, ya. Jadi kalian itu Kristen juga mengumpulkan amal supaya selamat, gitu kan? Bukan. Kami sudah diberikan selamat, jaminan selamat. Tetapi itu suatu mahkota yang tadi kan Anda bilang yang akan kami terima. Tadi Anda mengatakan nanti kita
menghadapkan amal kita kepada Yesus. Iya, mahkota kami akan berikan. Berarti Kristen pun mengumpulkan amal untuk selamat. Iya, memang begini. Udah. Iya. Ya udah, tunggu dulu, bentar dulu, Roman diam dulu. Bang Moto monitor. Bang Moto. Iya. Abang bisa kondusifkan nggak call ini? Aku ada keperluan 1 jaman lah. Oke. Abang moderator kan? Iya. Nah, abang kondusifkan nanti kalau apa kan dia sama Cak Tata ya, kan di sana kan udah ini juga. Nanti aku masuk lagi, tapi 1 jam kemudian, oke ya? Oke. Ya. Bang Billy, begini ya, semua Ya. aku turun. Iya. Jadi kalau konsepnya demikian, Kristen mengumpulkan amal, ya udah mengumpulkan amal untuk selamat. Islam mengumpulkan amal untuk selamat, itu jalan tengah yang terbaik, gitu. Karena tidak mungkin. Aku udah jelaskan, bukan untuk mendapatkan selamat, melainkan karena kami sudah mendapat jaminan selamat itu, maka kami dituntut berbuat baik sebagai buah dari keselamatan yang kami sudah terima itu. Dan Iya. Tiap hari Anda melakukan dosa nggak? Oke, iya. Iya, tiap hari Anda melakukan dosa. Apakah Anda tidak menyelipkan Yesus untuk setiap hari itu? Tidak. Dengan kita berbuat dosa, kita menyalipkan Yesus untuk yang kesekian kalinya. Tidak. Jadi begini, kalau dalam pemahaman kami, Bang 3 juta, ya, dalam pemahaman kami bisa mengklasifikasikan dosa-dosa ya. Ya. Mana ada emang dosa kecil, dosa gede gitu di dalam. Dengar dulu, ya. Jadi begini, ada tiga kategori dosa yang kami pahami. Ayatnya? Dari firman Tuhan. Ayatnya? Oke. Ayatnya, dosa pertama adalah menyangkal Yesus. Ya. Dosa pertama adalah menyangkal Yesus. Oke. Menyangkal Yesus itu apa aja? Ya, menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kan Yesus bilang dalam Yohanes 3:8. Yohanes 3 ayat 17-18 itu, barang siapa yang menolak aku, ia akan dihukum. Iya enggak? Mana nih Bang 3 juta nih? Iya, itu satu, menyangkal Yesus. Kedua, Yesus. Ketiga tadi. Yang ketiga. Iya. Kedua. Ya, itu dosa paling itu dosa paling dosa lah, dosa dari segala dosa lah, menolak Yesus. Ya, yang kedua, dosa melanggar itu ya, dosa-dosa amoral. Ya, dosa-dosa amoral. Dosa-dosa amoral seperti ya membunuh, berzina, ya, memfitnah, ya menyembah berhala segala macam gitu ya. Itu dosa-dosa kategori kedua yang juga mendatangkan kebinasaan. Itu kalau lama kelamaan dilakukan, dia berkutat di situ, dia pasti akan masuk neraka lah, karena perbuatan-perbuatan demikian itu akan mendatangkan kebinasaan, ya. Tapi kemudian ada kategori dosa yang memang yang tidak mendatangkan maut. Dosa seperti apa itu? Misalkan adalah dosa dengan ukurannya begini, tolak ukurnya. Ketika Anda sudah tahu melakukan sesuatu ini adalah baik, tetapi kamu mengabaikannya, kamu berdosa. Gitu loh. Oke. Yang ketiga? Ya itu yang ketiga. Jadi dalam artian kami berdosa. Jadi yang pertama menolak Yesus. Kami pertama menolak Yesus, dosa menolak Yesus. Kedua, dosa amoral. Ketiga? Yang ketiga adalah dosa ketika kami mengabaikan ketika kami lalai berbuat baik. Apakah ketiga kategori itu tertulis dalam perjanjian baru? Ada.
Oke. Dosa menolak Yesus yang di mana itu? Ya, dosa menolak Yesus kan akan dihukum. Itu di Yohanes. Di mana? Iya, di mana coba? Yohanes pasal 3. Bunyinya gimana? Ayat 18. Ya, bunyinya. Saya lagi di tempat gelap soalnya. Oh, berarti nggak ada, anggap aja karena Anda nggak bisa membacakannya. Ya, jadi begitulah kira-kira konsep kami itu doktrin. dosa. Ya, bukan dok. ya. Hah? Iya, itu doktrin yang kami pahami adalah ya udah. kebenaran yang memang tercantum dalam kitab suci. Ya di mana? Ya ada, cari aja sendiri. Lah, enggak gini loh. Anda kan membuat premis nih, udah tersusun dengan rapi. Pertama, menolak Yesus. Kedua, dosa immoral. Ya, ketiga apa tadi itu? Nah, dari ketiga klasifikasi yang Anda buat, nah, ada nggak dalilnya di dalam Perjanjian Baru? Ya, Perjanjian Lama. Iya. Ya, coba. Ya, Perjanjian Lama juga ada, Perjanjian Baru juga ada. Bagi Perjanjian kami, Lama nggak ada. Perjanjian Torah. Baru adalah satu kesatuan kitab. Kesatuan kitab. Iya. Gitu. Torah tidak ada hubungannya dengan Yesus. Ada. Nggak ada. Coba. Oke. Jadi saya tanya. Dalam Taurat, ya, aspek-aspek moral dalam Taurat kami tetap lakukan. Lalu kemudian aspek-aspek seremonial, ya kan? Iya. Kenapa kami tidak melakukan? Karena Yesus sudah menggenapi. Menggenapi katanya. Oke, di dalam Torah kita mendengar kisah Yosua, betul? Ya. Ada Yosua, ada Harun. Nah, ada nggak dalam Torah nama Yesus? Ya nggak ada, kan Yesus. Oh iya, terima kasih. Berarti nggak ada. Terima kasih. Ya udah, oke. Jadi begitu ya, Bang Billy, Bang 3 juta ya. Ya, harap mengerti. Oke. Aku juga sampai di sini dulu ya. Enak. Enak kalau begini diskusinya, kita nggak ribut-ribut, ya kan? Kita bertanya, Anda menjawab, ya. Ada aku itu doktrinnya nggak apa-apa, namanya doktrin. Anda yakinin itu, ya nggak apa-apa. Yang penting kita tidak saling menghujat. Begitu. Oke, silakan. Bang Rudi mungkin sebagai seorang Kristen kan bisa dilanjutkan nih diskusinya. Saya Kristen, Bang. Iya, silakan. Aku undur dulu. Mau live dulu. Oke, baik. Jadi gimana Bang 3 juta motrer? Bang, gimana? Setuju nggak kami menamai Tuhan Yesus? Oke. Tuhanmu orang Medan apa orang Yahudi? Orang Medan Yahudi. Abang ngomong dewasa nggak? Udah tua nggak? Itu pertanyaanmu kayak SD lu, ngono. Nggak ada orang. Coba ya, kita tanya sama anak SD nih, anak saya SD nih. Ada itu. Anak saya SD nih, tunggu bentar. Anak saya SD. Jadi, kalau pertanyaan Anda itu kita pembuktian, jangan gitu. Anak saya kelas SD. Oke. Tunggu bentar. Kita tanya anak SD, anak ini bernama Maher Salal Hasbas. Maher, apakah Tuhanmu orang Arab? Mana ada Tuhan orang? Oke, apakah Tuhanmu orang Yahudi? Ya kan aku bilang Tuhan bukan orang, ya kali orang Tuhan Yahudi. Nah, ini anak SD. Ya, kita tanya sama anak SD lain, ya. Nah, anak SD yang mana? Anak SD sekolah minggu. Loh, kok ketawa, Den? Ya udah, beri pertanyaan lo. Indomie sih. Udah. Kalau Indomie. Indomie ada. Indomie saya nanya tiki ya selopa. Oh, mangalopa. Oh, loh. Ayo Bang Billy, mic-nya di open tuh. Bang Billy. Halo
Halo Bang Billy. Bang Billy. Unang tes pura di ini lah. Ini malah kau tolong nak usai nggak? Jangan teriak. Rudi Marpau. Rudi. Ya. Dia itu. Bawa oke. Kau ini tak kau aja. Bang Rudi itu lagi jualan itu. Rudi lagi jualan, Rud. Lagi jualan, makanya ditanya tadi mie pakai bahasa Batak tadi. Aku ngerti orang tuh mau beli mie itu. Oh, kenapa Bang Jeki? Diskusi kita yuk. Boleh, Kristen Islam. Aku Kristen. Oke, sebelum diskusi aku pastikan dulu. Ya, Bang Jeki tinggal di mana? Aku di Manado. Oh, di Manado. Oke. Tuanmu orang Manado atau orang Yahudi? Tuhanku bukan orang Manado, bukan orang Yahudi. Tuhanku itu adalah di surga. Tuhanmu siapa namanya? Tuhanku itu namanya, yang penting bukan Allah. Itu Tuhan. Iya, namanya. Iya. Billy. Kau ketawa pula. Iya. Enggak, aku tanya, kenapa kau ketawa? Pas ku bilang yang penting bukan Allah Tuhanku, kenapa kau ketawa? Ya kenapa? Karena kau nyebutnya aja salah, bukan Allah. Kau merasa lucu. Sebutnya aja kau salah, ya ketawalah. Kutanya kau, belum kelar pertanyaanku. Belum kau tanya dulu lah, sampai kau tanya sampai puas lah dulu. Ya, pertanyaan kan belum dijawab. Tuhanmu siapa namanya? Tuhanku ada namanya, tetapi yang penting bukan nama Allah lah, pokoknya itu aja lah. Siapa namanya, weh? Ditanya namanya. Motor nggak sabar. Ya udah. Si Meme ini kalau belum bisa jawab, saya tungguin. Siapa namanya, Me? Muter-muter. Tuhanku namanya Theos. Theos. Oke. Theos itu nama apa gelar? Theos itu gelar. Nah, kenapa bisa jadi nama? Ya kan kamu nanya menurutmu kan, kesuka-suka aku lah yang mau bilang nama Theos, suka aku lah foto. Ini si Meme ini ngaco-ngaco. Ya, udah benar udah. Justru dia paling udah jujur, Tuhan dia bukan Yesus tapi Theos. Udah nggak apa-apa lah. Betul. Karena kalau dia bilang Tuhannya Yesus, orang Yahudi. Jadi pinter juga si Meme. Tuhannya Theos. Billy. Menghindar dari Yahudi Tuhannya. Pinter kau Me. Billy. Kita lanjutkan lagi topik yang kemarin tuh yang kita bahas tuh. Bahas apa, Me? Enggak, tentang Tuhan itu kan dia sendiri yang akan mengembalakan umatnya itu, yang waktu kita bahas malam itu. Nah, kita bahas lagi yuk, Billy. Karena sama itu dong, sama dia. Tanya mau nggak? Sama Billy nggak berani. Dia tuh nggak, selalu menghindar kalau aku ajak diskusi itu, nggak berani dia. Kenapa kayak gitu, Kira? Mau tahu? Ya karena kamu tuh main gitarnya nggak bagus, yang nyelutuhi raja itu nggak bagus, itu yang pertama. Dia kan seorang gitaris, kan gitu, Mi. Ya mungkin kamu harus banyak belajar lagi, gitu, Mi. Tapi Bang Moto, kalau perhatikan aku main gitar sama si Billy, mana lebih mantap? Oh jauh lah, dia lecture, dia pengajar, Yamaha ngaco. Ah nggak mungkin lah. Masa dia pengajar gitar? Tanya sama orangnya. Nanya sama orangnya. Ngajar dia. Aja dia, Me. Pacarmu masih Islam? Aku udah putus sama yang Islam. Bentar, saya ada paket dulu bentar. Lanjut. Oh iya. Billy, ayo lagi. Billy nggak jelas. Billy ini aku ajak diskusi pasti dia nolak. Udah aku turun aja dulu ya, nanti baru naik lagi ya. Billy, open dulu mic-mu itu. Aduh, izin turun ya. Ya gimana? Ya masih Meme. Tadi saya baru 5 paket ya.
Chris, Rudy. Iya, gimana bos? Tadi ngapain lagi gitu ya? Nerima customer ya? Lagi jualan ya? Ah iya. Nah, saya mau tanya, Yesus itu kan dia kan melakukan metamorfosa ya, dari bayi, batita, balita, kanak-kanak, lalu dia dewasa kan gitu ya? Ya. Nah, pertanyaannya di usia berapa dia tahu kalau dia Tuhan? Assalamualaikum Ustaz Alif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Gimana Pak Rudi? Ada. Tadi apa tadi Bang? Saya kurang dengar loh. Yesus itu kan berprogres ya? Ya. Dari dia bayi, terus dia balita, kanak-kanak, dewasa kan gitu ya? Ya. Nah, di usia berapa Yesus itu tahu kalau dia Tuhan? Dia nggak tahu namanya dia Tuhan loh. Oh, nggak tahu dia. Lalu? Saya bilang. Juga kami menamai Tuhan Yesus. Kenapa kalian bisa manggil dia Tuhan sedangkan dia sendiri nggak tahu kalau dia Tuhan? Gimana ceritanya? Apa? Tadi kan kamu bilang dia nggak tahu loh kalau dia Tuhan kan gitu loh. Pertanyaannya bukan Tuhan dia, dia Tuhan gitu. Sedangkan dia sendiri nggak tahu kalau dia Tuhan, itu gimana? Anda itu tadi kan udah dijelaskan. Yohanes 10 ayat Yohanes 10:30 aku dan Bapak adalah satu gitu bukan? Yohanes 3 ayat Yohanes 16 ayat 3. Apa katanya? Sungguh besar kasih Allah. Allah itu bukan Allah ya, Allah kepada manusia, maka anak yang tunggal mati dan binatang. Lama-lamanya. Kita punya sendiri di karang. Gimana sih? Apa di karang? Anda itu makanya Perasaan nggak gitu bunyinya. Karena musuh besar kasih Allah kata dia tadi itu. Iya. kasih Allah loh, bukan Allah. Itu kasih Allah itu Tuhan Islam kan itu. Iya, gimana? Di usia berapa Yesus tahu kalau dia itu Tuhan? Boleh tanya dulu. Tuhan itu berasal dari kata mana itu, Bang? Penguasa. Gampangnya penguasa. Penguasa. Ya. Di usia berapa kalau Yesus tahu? Asal dari Tuhan itu dari mana loh? Bukan penguasa saya bilang. Ya, apa definisimu Tuhan itu apa? Di luar negeri Tuhan nggak disebut, cuma Jesus, nggak ada Tuhannya diomongin. Luar negeri God atau Lord besar. Iya. Misalnya Lord Jesus, kalian nyebutnya Tuhan Yesus gitu. Tapi nggak ada God Yesus, bener ya? Ada nggak itu God Yesus gitu? Nggak tuh, ada God Yesus nggak tuh? Nggak ada kayaknya deh. Apa? Nggak ada terminologi dalam bahasa Inggris God Jesus, tapi Lord Jesus gitu. Ya iya, di Indonesia kami menamai Tuhan. Tapi mungkin kalau di film-film ada Bang Bil, oh my God gitu kan, suka gitu. Oh my Jesus gitu. Itu mah film bokep kali. Oh, Masya Allah, hadir. Abang itu harusnya dewasa loh, janganlah ngomong kotor. Pikiran positif negatif aja gitu. Yesus itu penguasa nggak, Bang? Apa? Yesus itu penguasa langit dan bumi nggak? Tidak. Siapa penguasa langit dan bumi kalau gitu? Allah, Maha Pencipta. Terus posisi Yesus berarti jadi juru selamat, menghapus dosa manusia. Bukan datang dia langsung dihapus dosamu, enggak. Iya, saya belum ke sana.
Jadi Mana kau pilih? ada yang lebih otoritas, Allah apa Yesus? Allah. Loh, kenapa abang nggak menyembah yang otoritas? Kenapa menyembah Yesus? Menuhankan Yesus maksud saya. Yang menuhankan Yesus kami tidak ada, cuma menamai Tuhan Yesus. Jadi abang nggak menuhankan Yesus? Menamai, istilahnya saya, bapak saya Tuhan Iman Bonjol. Bapak saya ibaratnya Tuhan Tagor, mami saya. Tuhan maksudnya Bang Moto, Tuhan bukan Tuhan. Oh, Tuhan Jadi Yesus. kami tidak jadi kami ini orang Kristen, bukan Yesus menciptakan semua alam semesta, cuma Allah yang menciptakan alam semesta gitu loh. Nah, tugas Tuhan Yesus itu apa? Apa? Yang menciptakan langit dan bumi kan Allah. Ya. Allah, kan gitu ya. Nah, Terus Yesus sendiri tuh ngapain dia? untuk menghapus dosa manusia secara ikhlas. Oke. Salah nggak jika Kristen itu meminta segala sesuatu hal kepada Yesus? Minta apa sekarang? Ya minta banyak hal, minta berkat, minta panjang usia, minta kesembuhan. Minta kesembuhan. Minta berkat. Ya nggak salah sih. Itu kan kami doakan. Memang dari Tuhan Yesus, Tuhan Allah, supaya roh sembuh di dalam pikiran. Semua yang Kenapa nggak minta sama bapaknya aja? Seperti Yesus itu minta sama bapaknya berdoa dia kan? Apa? Kenapa nggak ke Yesus aja gitu? Yesus kan minta ke Bapa gitu kan, ke Allah gitu ya. Ya. Kenapa nggak meneladani Yesus gitu? Tanggapi bisa. Yesus itu ajarin Kristen, mintalah kepada Bapa dalam namaku. Jadi kalau minta sesuatu kepada Bapa, minta dalam nama Yesus. Itu yang diajarkan Yesus. Berarti suruh minta ke bapaknya ya? Iya. Oke. Jadi Yesus itu begini. Jadi mintalah kepada Bapa di dalam namaku begitu ya. Dalam nama Yesus. Jadi kalian berdoa tidak pakai nama Yesus, tidak diterima doa kamu. Jadi iya nggak apa-apa. Itu kan bagi kalian ya, nggak masalah. Jadi gini, orang Kristen itu berdoa meminta sesuatu kepada Sang Bapa, betul? Iya betul. Di dalam nama Yesus ya. Kalau di dalam nama Paulus boleh nggak itu misalnya? Ya misalnya tidak bisa. Nggak dulu, belum selesai. Ya Bapa, ya Afinu, ya Bapa kami, berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya. Di dalam nama Paulus boleh gak gitu? Tidak bisa. Tidak bisa. Oke. Berarti meminta kepada Bapa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Nah, sekarang boleh nggak meminta kepada Roh Kudus di dalam nama Yesus? Karena ada ya pengajar ya, misalnya gini, pengajar namanya Benihin, ya. Kata dia gini, sekarang kita tidak berdoa lagi kepada Yesus atau kepada Bapa, tapi sekarang adalah eranya Roh Kudus. Kita harus meminta kepada Roh Kudus. Ada pengajaran begitu. Benihin. Enggak, itu keliru. Oke. Itu. Jadi saya penasaran. Saya ini pengen tahu. Jadi misalnya gini, ya Roh Kudus, berikanlah kami makanan kami secukupnya di dalam nama Yesus. Itu nggak boleh. Nggak ada. Oke. Berarti antara Roh Kudus, Paulus yang lebih besar, Bapa atau Paulus atau Roh Kudus? Roh Kudus lah. Kita kan di bawah manusia, kan di bawah Roh Kudus, dari tingkat hierarki dari Bapa, Anak, Roh Kudus, baru malaikat manusia. Jadi kita itu kalau Anda mengatakan Roh Kudus yang paling tinggi, ya kenapa nggak minta berdoa kepada Roh Kudus? Roh Kudus punya peran pengingat ya, dia sebagai pengingat kita untuk mengakui, mengimani Yesus, mengimani Bapa di dalam nama Yesus. Itu peran Roh Kudus. Roh Kudus menuntun kita dalam kebenaran. Nah, jadi ketika kita tidak melakukan kebenaran, itu berarti kita di luar kendali Roh Kudus.